kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya itu Muhammad Rahman Arifki. Biasanya itu dipanggil Rahman atau Omen ya, dengan NIM 2241104022268 dari semester 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Oh ya, untuk kelasnya kelas F, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi video ini itu dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu semester 3 ini ya guys, dari dosen mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah, yaitu Bapak Ishak Suryo Nugroho, SPD MSI. Nah, jadi tugasnya itu saya harus menjawab 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu ada pengertian Qawaidul Fiqhiyah secara bahasa dan secara istilah. Terus pertanyaan keduanya itu ada sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah. Lalu pertanyaan yang terakhir, yaitu yang ketiga, itu menyebutkan 5 kaidah pokok Qawaidul Fiqhiyah beserta dengan contohnya ya guys. Oke, karena sudah tahu 3 pertanyaan itu, kita langsung jawab saja ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama. Oke, untuk pertanyaan yang pertama itu pengertian Qawaidul Fiqhiyah secara bahasa dan istilah. Pengertian Qawaidul Fiqhiyah yaitu merupakan kata majemuk yang terbentuk dari 2 kata, qawaid dan fiqhiyah, yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri, yaitu qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah yang secara etimologinya berarti dasar atau pondasi. Ya, seperti suatu pondasi bangunan ya guys. Nah, yang bersifat hisi maupun maknawi. Sedangkan kata fiqhiyah diambil dari kata fikih yang ditambah dengan ya nisbah, yang berfungsi untuk menisbatkan kata kaidah kepada kata fikih. Penambahan kata fikih yang di belakang kata qaid di sini bertujuan untuk membedakan dengan kaidah-kaidah yang lain seperti qawaid usuliyah dan qawaid lughawiyah. Sehingga secara etimologi qawaid fikihiyah berarti kaidah-kaidah atau dasar-dasar fikih. Nah, menurut istilah fuqaha, qawaid fiqhiyah seperti dirumuskan oleh Mustafa Ahmad Zarqo artinya dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara yang bersifat kulli dalam bentuk teks perundangan yang ringkas, yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada peristiwa yang dapat dimasukkan pada permasalahannya. Nah, di kalangan ulama itu masih terjadinya perdebatan apakah qawaid fikih itu bersifat kuliah atau aghlabiyah laktasariyah. Nah, perdebatan ini membawa dampak terhadap status kehujahan qawaid fikih itu sendiri. Jawabannya itu ya guys, kita lanjutkan ke jawaban yang nomor 2, yaitu sejarah perkembangan qawaid fikih. Jadi secara perkembangan Qawaidul Fiqhiyah itu dikutip dari Abdul Mun'im Saleh membagi sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah ke dalam 3 periode, yaitu periode kelahiran, periode pertumbuhan dan pembukuan, serta periode yang ketiga ini periode penyempurnaan. Oke, kita lanjutkan ke penjelasannya. Oke, kita lanjutkan ke periode yang pertama, yaitu periode kelahiran Qawaidul Fiqhiyah, dimulai sejak pada zaman Nabi itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Menyebutkan beberapa contoh dari hadis Nabi yang berbentuk kaidah, misalnya al-kharju bil dhaman, la dararu wa la darar, dan lain sebagainya ya. Nah, hadis-hadis tersebut berbentuk jawami al-kalim atau kalimat singkat, padat, dan disampaikan oleh Nabi dalam bentuk kaidah. Nah, inilah awal mula cikal bakal dari Qawaidul Fiqhiyah. Di kalangan para sahabat juga banyak dijumpai ucapan-ucapan yang merupakan
Jawami al-Kalim atau kaidah fikih. Misalnya Umar pernah mengatakan maqatu'al haquqa inda syaruta. Artinya penerimaan hak itu berdasarkan syarat-syarat. Atau Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan yang artinya orang yang membagi keuntungan tidak harus menanggung kerugian. Tidak hanya para sahabat-sahabat saja yang pernah mengucapkan Jawami al-Kalim, ada juga pada masa tabi'in. Banyak dijumpai ungkapan-ungkapan yang berbentuk kaidah fikih. Misalnya Imam Abu Yusuf Al-Hanafi mengatakan yang mana artinya tidak boleh menggunakan milik orang lain tanpa seizinnya. Demikian juga Muhammad bin Hasan Al-Saibani pernah mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyakki, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan karena keraguan. Nah, untuk periode ini berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Abu Yusuf. Itu untuk periode yang pertama ya guys. Kita lanjutkan ke periode yang kedua. Nah, kita lanjutkan ke periode selanjutnya ya, yaitu periode pertumbuhan dan pembukuan. Periode ini menandai evolusi qawaid fikih menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Ini terjadi sekitar pada abad ke-4 Hijriah. Pada abad ini terjadi penurunan dinamika berpikir dalam bidang hukum dan mulai muncul kecenderungan taklid dan melemahnya ijtihad. Keadaan ini membawa sejumlah dampak, terutama menguatnya semangat terhadap mazhab. Di periode ini, usaha mengumpulkan dan menghafalkan qawaid fikih sebenarnya sudah dimulai pada awal abad ke-4 Hijriah. Abu Thahir Al-Adabbas Al-Hanafi berusaha merangkum beragam masalah fikih mazhab Hanafi ke dalam 17 macam kaidah yang ia hafalkan setiap malam di masjid. Pada mulanya, penyusunan qawaid fikih dilakukan pada lingkup masing-masing mazhab dan penulisannya masih diselipkan dalam kitab-kitab mazhab tersebut. Jadi periode ini juga dimulai penulisan qawaid fikih secara tersendiri. Orang pertama yang melakukan usaha ini adalah Al-Karhi. Beliau mengumpulkan dalam kitabnya Usul Al-Karhi sebanyak 37 kaidah. Kitab ini dipandang oleh ulama sebagai kitab pertama yang membahas tentang qawaid fikih. Pada abad ke-5 Hijriah, Abu Zaid Al-Adabusi yang menulis kitab Ta'sis An-Nazhar yang khusus berisi qawaid fikih. Periode ini berlangsung hingga abad ke-12 Hijriah dan qawaid fikih mencapai puncak keemasan pada abad ke-8 Hijriah yang ditandai oleh banyaknya kitab-kitab qawaid fikih yang muncul pada abad ini. Oke, kita lanjutkan ke periode yang terakhir, yaitu periode periode berikutnya yaitu periode penyempurnaan. Periode ini dimulai pada abad ke-13 Hijriah yang ditandai oleh penyusunan Majallat Al-Ahkam Al-Adliyah. Pada masa kekhalifahan Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Khan, salah seorang sultan Turki yang berkuasa pada tahun 1861 hingga 1870 Masehi. Salah satu yang membedakan perkembangan periode ini dengan periode sebelumnya ialah usaha pemantapan dan pensistemasiasian qawaid fikih yang sudah ada, termasuk juga upaya mentakninkan qawaid fikih ke dalam sistem perundangan negara. Nah, dua pertanyaan sudah terjawab ya. Sekarang kita jawab pertanyaan yang ketiga, yaitu 5 kaidah pokok qawaidul fikih beserta dengan contohnya. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, maksud kaidah ini ialah segala amal perbuatan dengan segala macam bentuknya ditentukan oleh niat yang mendasari pelaksanaan amal tersebut. Kata al-umuru pada kaidah tersebut hanya berkaitan dengan amalan yang menurut substansinya itu sudah baik. Artinya, niat tidak dapat merubah suatu amalan yang menurut substansinya jahat menjadi baik, karena amalan jahat tidak dapat merubah menjadi baik karena diniatkan untuk kebaikan. Ya contohnya ya,
perbuatan mencuri tidak akan berubah menjadi baik dengan niat untuk membantu orang miskin yang membutuhkannya. Begitu juga berzina tidak akan berubah menjadi baik dengan niat untuk membuktikan rasa cinta kepada seseorang. Bahkan sebaliknya, perbuatan yang menurut substansinya baik akan dapat berubah menjadi baik. Menjadi jahat manakala niat yang mendasarinya tidak baik. Jadi niat hanya dapat menjaga perbuatan baik supaya tetap baik. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke kaidah selanjutnya. Oke, lalu kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyakki, yang artinya sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini menandaskan bahwa hukum yang sudah berlandaskan keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh keraguan yang timbul kemudian. Rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah adanya keyakinan tidak akan menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Keyakinan baru dapat dihilangkan manakala terdapat keyakinan baru yang sebanding atau lebih kuat dari keyakinan sebelumnya. Ya, seperti halnya contohnya itu orang yang sebelumnya memiliki hutang, sesuatu yang meyakinkan akan tetap dipandang atau dihukumi memiliki hutang sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa ia telah melunasi hutangnya. Jikalau ia mengklaim telah melunasi hutangnya tanpa ada bukti atau saksi, maka klaim tersebut tidak dapat dijadikan bukti pelunasan hutang. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke kaidah ketiga. Oke, kita lanjutkan ke kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysiri, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya, apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan dalam penunaian dalam pelaksanaannya, baik pada badan, jiwa, atau harta seorang mukallaf, maka hukum itu diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rukhsah. Nah, untuk kaidah ini contohnya itu seperti kita dalam perjalanan atau safar. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan atau bepergian dibolehkan untuk tidak berpuasa, dibolehkan mengqashar salat atau memendekkan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan menjamak salat atau menggabungkan 2 salat. Dibolehkan meninggalkan sholat Jumat dan dibolehkan bertayamum. Nah, kita lanjutkan ke kaidah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzalu, artinya bahaya harus dihilangkan. Yang dimaksud bahaya di sini ialah bahaya yang tidak menjadi konsekuensi langsung dari suatu perbuatan yang disyariatkan. Bahaya seperti ini tidak termasuk yang harus dihindarkan, bahkan dalam kondisi tertentu harus dijalankan. Misalnya terluka atau gugur dalam pertempuran atau peperangan melawan musuh kafir adalah bahaya yang tidak boleh dihindarkan. Sebab jika bahaya seperti ini dihindari, akan hilanglah keutamaan dari jihad fisabilillah dan orang tidak akan mau berjihad dengan alasan menghindari bahaya. Bahaya di sini meliputi bahaya yang besar maupun kecil, fisik maupun mental, yang mutayakon maupun maznun gitu. Oke, kita masuk ke kaidah yang kelima, al-adatu mahkamatu, artinya adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Adat dalam istilah usul fikih dikenal dengan urf. Secara definitif, adat berarti suatu yang telah dikenal oleh manusia sehingga menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sesuatu yang terjadi dalam masyarakat diterima dan dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang sangat lama akan menjadi adat bagi masyarakat tersebut. Adapun contoh dari kaidah ini yaitu kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat dalam hal jual beli benda-benda berat ialah bahwa biaya transportasi benda tersebut sampai ke rumah kembali dibebankan kepada pihak penjual. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli terhadap barang yang berat harus diatur menurut adat kebiasaan tersebut. Oke,
Begitu ya teman-teman semuanya. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.